Dalam panggung politik Indonesia yang kadang lebih mirip reality show ketimbang arena perjuangan ideologi, Partai Solidaritas Indonesia kini menghadapi satu ujian besar. Apakah partai ini benar-benar partai ideologi dan solider, atau semua hanya sebatas slogan dan pencitraan? Kasus penyingkiran Ade Armando yang dikenal sebagai pembela keberagaman dan toleransi akibat tekanan politik bukan sekedar drama internal biasa. Ini bisa menjadi momen kejatuhan PSI. Momen ketika publik mulai menatap serius dan bertanya, apakah PSI benar-benar akan memperjuangkan nilai-nilai yang mereka jual? Apakah PSI akan membela kader yang memperjuangkan nilai partai? Atau semuanya kini hanya slogan semata? PSI selama ini membangun citra sebagai partai modern, progresif, berani, toleran, anti radikalisme, dan inklusif. Namun seperti pisau, ketajaman tidak diuji saat dipajang. Ketajaman diuji saat digunakan. Apakah nilai-nilai itu hanya kumpulan kata-kata indah atau memang untuk diwujudkan dan diperjuangkan? Dan ketika tekanan datang hanya lewat surat ancaman politik, lalu kader sendiri dikorbankan. Publik tentu bertanya, jadi selama ini yang tampak garang cuma desain logo barunya gajah, si hewan kuat dan perkasa. Kenapa partai yang mengaku progresif tetapi mudah goyah menghadapi tekanan justru berisiko terlihat seperti partai branding, bukan partai prinsip? Bagi masyarakat yang berharap PSI menjadi simbol pembaruan politik, keputusan tunduk pada intrik bisa memunculkan keraguan serius. Jika kader pluralis saja bisa dilepas ketika dianggap mengganggu dukungan, maka bagaimana nasib nilai keberagaman saat tekanan yang lebih besar datang? Pertanyaan rakyat menjadi sederhana. Apakah PSI akan membela prinsip atau hanya tunduk pada kekuatan eksternal yang belum tentu satu nilai dengan PSI? Dalam politik, kepercayaan publik sangat mahal dan keraguan ideologis bisa lebih berbahaya daripada kekalahan elektoral. Karena sekali rakyat menilai partai hanya menjual slogan, pemulihan citra bisa lebih sulit daripada sekedar mengganti juru bicara. Menariknya, di sisi lain panggung politik, ada contoh berbeda dari PDI Perjuangan. Dalam kasus Sekjen Hasto Kristianto yang menjadi terpidana korupsi, partai justru menunjukkan sikap bertahan dan membela mati-matian. Terlepas dari benar atau salah secara moral, PDI Perjuangan setidaknya mengirim pesan bahwa mereka tidak mudah meninggalkan kader strategisnya. Ironis memang, di satu sisi, PSI, kader pembela toleransi, ditekan dan diminta mundur secara halus. PDI Perjuangan, kader terjerat korupsi, malah dibela mati-matian. Tentu ini menghadirkan satir politik yang nyaris sempurna. Di negeri ini, membela kader anti korupsi atau pluralis bisa terasa lebih sulit daripada membela kader terpidana korupsi. Bagi PSI, masalah terbesar adalah potensi kehilangan identitas. Karena jika partai nilai tidak membela nilai, lalu pembeda utamanya apa? Partai tanpa keberanian mempertahankan prinsip ibarat pisau tumpul. Hanya tampak mengkilap, menarik dipamerkan, tetapi minim fungsi saat dibutuhkan. PSI kini berada di persimpangan. Pilihan A menjadi partai yang benar-benar tahan tekanan dan memperjuangkan nilai dengan teguh. Pilihan B menjadi partai yang mudah diarahkan oleh ancaman eksternal dan mengangkangi nilai-nilai perjuangan. Jika memilih opsi kedua, maka rakyat bisa melihat bahwa jargon progresif hanya aksesoris, bukan fondasi. Yang lucu sekaligus tragis adalah ketika politik Indonesia menghadirkan paradoks. Yang membela toleransi bisa disingkirkan. Yang tersandung korupsi bisa dipertahankan. Yang bicara nilai bisa ditendang jika dianggap mengganggu. Yang loyal walaupun terkena kasus korupsi bisa bertahan tanpa malu. Maka publik pun mungkin bingung apakah partai politik sedang memperjuangkan moralitas atau hanya memilih jenis kompromi yang berbeda. Menurut saya, ini bukan sekedar soal satu kader, Ade Armando atau Grace Natali. Ini soal apakah PSI mampu membuktikan dirinya sebagai partai dengan prinsip nyata, atau hanya produk politik dengan kemasan progresif. Karena rakyat tidak hanya menilai dari slogan,
tetapi dari siapa yang dibela saat tekanan datang. Jika PSI gagal menjaga kader yang mempresentasikan keberagaman, maka keraguan publik akan tumbuh. Jika sekarang saja menyerah, bagaimana nanti saat kekuasaan benar-benar menekan? Pada akhirnya partai tidak diukur dari seberapa indah narasinya, tetapi dari seberapa tegak ia berdiri ketika nilai-nilainya diuji. Dan sejarah politik selalu mencatat, lebih baik partai kalah karena mempertahankan prinsip daripada menang dengan menanggalkan jiwanya sendiri. Dari nama PSI sendiri, Partai Solidaritas Indonesia membawa beban moral yang tidak kecil. Kata solidaritas sendiri menghadirkan harapan besar, saling melindungi, berdiri bersama saat krisis, menjadi rumah aman bagi kader, tidak meninggalkan anggota ketika diserang. Namun publik tentu mulai bertanya serius ketika realitas politik justru menunjukkan potensi sebaliknya. Bagaimana orang mau masuk ke Partai Solidaritas jika saat kader diserang, partai justru terlihat siap buang badan? Dalam teori, Partai Solidaritas seharusnya menjadi benteng, nilai kekeluargaan dan persaudaraannya kuat. Tetapi jika kader potensial yang membela toleransi, keberagaman, dan nilai partai justru didorong mundur hanya karena tekanan eksternal, maka solidaritas berubah makna. Dari kami berdiri bersama kader, menjadi kami berdiri bersama kader selama tidak terlalu merepotkan. Ini bukan sekedar persoalan internal, ini soal persepsi publik. Karena calon kader baru pasti akan berpikir, jika saya vokal, apakah saya aman? Jika saya diserang lawan politik, apakah partai membela? Atau saya justru akan diminta mundur demi stabilitas? Politik modern membutuhkan figur muda, cerdas, berani, dan punya idealisme. Namun figur seperti itu juga sangat sensitif terhadap lingkungan organisasi. Jika PSI ingin menarik aktivis pluralisme, pejuang toleransi, profesional muda, tokoh kritis, maka mereka membutuhkan keyakinan bahwa partai adalah rumah, bukan kontrak sementara yang bisa dibatalkan saat tekanan datang. Tanpa rasa aman, kader potensial bisa berpikir dua kali, bahkan mungkin memilih jalur lain. Karena solidaritas sejati bukan diuji saat semuanya aman. Solidaritas diuji ketika kader menghadapi serangan dan tekanan dari luar. Apalagi tekanan itu datang dari orang-orang yang berbeda ideologi politik. Jika justru pada momen itulah partai mundur, maka nama besar solidaritas bisa berubah menjadi paradoks politik. Partai tanpa perlindungan internal akan sulit membangun loyalitas mendalam. Calon kader bisa merasa bergabung berarti menyumbang energi, membela nilai, menanggung serangan. Tetapi belum tentu mendapat perlindungan, dibela saat tertekan, dipertahankan ketika dibutuhkan. Ini menciptakan ketakutan rasional. Dan ketakutan seperti ini berbahaya karena dapat mempersempit regenerasi. Jadi, nama partai boleh mengandung kata solidaritas, tetapi publik menilai dari tindakan. Jika kader yang memperjuangkan nilai ini justru dilepas karena tekanan eksternal, maka orang bisa mempertanyakan, apakah solidaritas itu prinsip nyata atau sekedar branding politik? Karena rumah perjuangan yang mudah meninggalkan penghuninya, lama-lama tidak terasa seperti rumah. Partai seperti PSI memiliki kekuatan utama pada citra, modern, progresif, berani, inklusif. Namun citra ini sangat rapuh jika solidaritas internal diragukan. Sebab idealis muda biasanya mencari organisasi yang berani, konsisten, melindungi, bukan sekedar menjual slogan. Bagi publik, kasus seperti ini bisa menjadi ujian penting untuk PSI. Apakah PSI masih benar-benar rumah perjuangan atau hanya panggung politik tanpa nilai lagi? Jika kader melihat bahwa tekanan eksternal cukup untuk membuat partai menjauh, maka rasa takut bergabung bisa tumbuh. Dan bagi partai yang mengandalkan regenerasi muda, itu adalah ancaman serius. Karena pada akhirnya solidaritas bukan diukur dari nama, tetapi dari siapa yang tetap dibela saat badai datang. Jika badai kecil saja membuat kader diminta turun kapal, maka wajar bila calon penumpang baru mulai ragu untuk naik. PSI mulai berubah memang ketika sejumlah figur dari partai lain masuk, bahkan langsung diduduk posisi penting dan strategis. Sebut saja mantan politisi Nasdem, Ahmad Ali, yang langsung dapat kepercayaan menjadi orang nomor 2 di partai sebagai ketua harian.
Memang figur baru bisa menjadi energi segar, namun masalah muncul ketika seseorang baru masuk rumah, belum sempat memahami fondasi bangunan, tetapi langsung diberi kunci ruang kendali. Inilah yang menjadi sorotan tajam dalam dinamika PSI. Ketika figur baru tapi punya kuasa sebagai ketua harian, lalu mengambil langkah yang dianggap bertentangan dengan semangat dasar partai. PSI sejak awal dipasarkan sebagai partai anak muda modern dengan nilai utama, toleransi, keberagaman, pluralisme, perlawanan terhadap politik intoleran. Nilai-nilai ini bukan sekedar aksesoris kampanye, melainkan fondasi identitas. Namun ketika sosok baru yang belum lama berproses justru memegang kendali harian, muncul kekhawatiran besar. Apakah ia memahami roh perjuangan partai atau hanya memahami strategi mempertahankan kekuasaan? Karena keputusan politik menunjukkan prioritas. Dan ketika yang dipilih adalah menekan kader pembela keberagaman demi meredam ancaman eksternal, publik dapat melihat adanya pergeseran dari politik nilai menjadi politik kenyamanan. Ketua harian idealnya adalah penjaga ideologi operasional partai. Namun jika posisi itu diisi oleh figur yang lebih responsif terhadap tekanan luar dibanding aspirasi kader internal, maka jabatan tersebut berisiko berubah fungsi. Dari penjaga mawa partai menjadi pengelola stabilitas elit. Partai politik tanpa konsistensi ideologi sangat rentan kehilangan identitas. Ketika kader lama atau tokoh yang memperjuangkan pluralisme justru disudutkan. Sementara elit baru lebih mudah tunduk pada tekanan eksternal. Maka yang terjadi bukan sekedar konflik internal. Ini adalah ancaman terhadap DNA partai. Karena kader pembela toleransi seharusnya menjadi simbol, bukan dikorbankan. Salah satu kritik paling keras terhadap pola ini adalah kesan bahwa tekanan luar terlalu mudah menentukan keputusan internal. Alih-alih melindungi kader, elit justru tampak lebih sibuk mengamankan citra pragmatis. Akibatnya muncul persepsi, tekanan luar lebih berpengaruh daripada nilai internal. Loyalitas ideologis kalah oleh kalkulasi politik. Keberagaman hanya berlaku selama tidak mengganggu peta dukungan. Fenomena ini juga menimbulkan kesan politik karbitan. Cepat naik jabatan, cepat beradaptasi, cepat belajar bahwa tekanan lebih penting daripada idealisme. Padahal partai seperti PSI justru bergantung pada konsistensi moral untuk membedakan diri dari partai lama. Jika elit barunya justru mengadopsi pola pragmatis klasik, maka publik bisa bertanya, apa bedanya PSI dengan partai lama selain logonya yang baru? Jika elit baru lebih dominan, partai berisiko berubah dari gerakan pembaruan menjadi sekedar mesin elektoral biasa. Dan ketika pembela toleransi disudutkan, pesannya jelas, idealismemu dihargai sampai dianggap merepotkan. Masuknya orang baru ke struktur penting bukan masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kekuasaan datang lebih cepat daripada pemahaman ideologis. PSI kini menghadapi pertanyaan penting, apakah kepemimpinan hariannya benar-benar memahami nilai perjuangan partai? Ataukah hanya mengelola PSI seperti organisasi politik konvensional yang mudah tunduk pada tekanan? Karena jika kader pembela toleransi justru disingkirkan oleh elit baru yang belum sepenuhnya menyerap pro perjuangan, maka publik berhak curiga. Jangan-jangan yang berubah bukan kadernya, tapi arah partainya. Dan jika arah itu terus menjauh dari keberagaman serta keberanian, PSI bisa kehilangan hal penting, bukan kursi, tetapi alasan mengapa publik dulu berharap pada mereka. Kita masuk pesan untuk Kaisang. Dalam dunia politik, menjadi muda adalah modal besar. Energi, fleksibilitas, daya tarik publik, dan peluang membangun citra perubahan adalah keunggulan yang tidak dimiliki banyak elit lama. Karena itu, ketika Kaisang berada di posisi ketua umum PSI, publik tentu berharap lebih dari sekedar nama besar atau simbol elektoral. Ia seharusnya menjadi wajah utama perjuangan partai, bukan sekedar logo hidup yang muncul saat kampanye, lalu menghilang di tengah badai internal. Posisi ketua umum bukan dekorasi organisasi. Ia adalah pusat arah politik, simbol keberanian, dan penentu sikap ketika partai menghadapi ujian. Dalam situasi ketika kader pembela toleransi tertekan dan keputusan internal memunculkan keraguan publik, Kaisang semestinya tampil, bukan diam. Bukan sekedar menyerahkan panggung pada ketua harian, karena ketika ketua umum terlalu pasif,
publik bisa bertanya, siapa sebenarnya yang memimpin partai ini? Sebagai pemimpin muda, Kaisang justru memiliki kesempatan langka. Jadi harusnya perbanyak turun langsung ke publik, menyerap dinamika kader, menjadi simbol pembaruan nyata, membuktikan kapasitas dengan tampil di saat ada konflik. Namun jika terlalu banyak duduk di belakang meja, sementara panggung operasional diambil alih oleh figur lain, maka proses politiknya bisa terhambat. Politik bukan sekedar jabatan. Politik adalah pembentukan karakter melalui krisis, konflik, sikap, dan keputusan nyata. Tanpa itu, kepemimpinan muda berisiko hanya menjadi formalitas struktural. Keberadaan ketua harian memang penting untuk operasional partai, tetapi jika peran tersebut justru terlalu dominan hingga menutup ruang tampil ketua umum, maka muncul persoalan serius. Kaisang bisa terlihat seperti ketua umum di papan nama, namun bukan aktor utama di panggung politik. Ini berbahaya karena publik menilai kepemimpinan dari visibilitas dan keberanian. Jika keputusan kontroversial lebih banyak diasosiasikan dengan elit harian, sementara ketua umum menghilang, maka citra kepemimpinan menjadi kabur. Sebagai figur muda, Kaisang perlu banyak berproses, dan proses itu tidak terjadi hanya melalui rapat tertutup. Ia harus menghadapi tekanan langsung, membela nilai partai, berani mengambil posisi, menunjukkan bahwa ia bukan sekedar simbol. Karena publik muda membutuhkan contoh pemimpin yang muda yang aktif, bukan hanya hadir karena faktor nama. Dalam konteks ini, Kaisang memiliki peluang besar menjadi pemimpin muda progresif yang membangun partai berbasis nilai atau menjadi figur simbolik yang panggungnya justru direduksi oleh struktur internal. Jika terlalu lama berada di balik meja, risikonya besar. Kehilangan momentum, kehilangan otoritas nyata, kehilangan kesempatan membangun karakter politik mandiri. Yang dikhawatirkan publik adalah jika posisi ketua umum muda justru dipersepsikan sebagai brand ambassador. Wajah dikenal, nama menjual, menarik perhatian, tapi keputusan penting ditentukan pihak lain. Padahal politik bukan endorsement. Ketua umum harus menjadi nahkoda, bukan sekedar ikon promosi. Menurut saya, PSI berada di fase penting. Keraguan publik terhadap konsistensi nilai partai membutuhkan kepemimpinan nyata. Dalam kondisi seperti ini, Kaisang tidak cukup hanya menjadi simbol muda. Ia harus tampil, bersikap, dan mengambil peran lebih besar. Karena semakin lama panggung utama dikuasai elit lain, semakin besar risiko bahwa ketua umum justru kehilangan proses politik terbaiknya. Dan bagi pemimpin muda, proses adalah segalanya. Sebab sejarah politik biasanya lebih menghormati pemimpin yang turun langsung menghadapi badai, daripada mereka yang terlalu lama nyaman di belakang meja sambil membiarkan orang lain menentukan arah kapal. Terakhir, saya perlu tegaskan, kritik terhadap dinamika PSI ini bukan serangan politik. Kritik ini bukan ekspresi kebencian, justru sebaliknya. Ini adalah bentuk kepedulian. Karena publik yang berharap besar biasanya juga memberi kritik paling keras. Di tengah landscape politik Indonesia yang sering dipenuhi partai dengan pola lama, elitisme berlebihan, pragmatisme kekuasaan, perebutan posisi, politik transaksional, kepentingan elit di atas rakyat, PSI sejak awal hadir membawa harapan berbeda. Harapan bahwa masih ada partai yang menjaga nilai, membela toleransi, mengutamakan keberagaman, menjadi ruang politik generasi muda, tidak sekedar menjadi klub elit. Karena itu, ketika PSI terlihat mulai goyah, reaksi publik menjadi keras. Bukan karena ingin menghancurkan, tetapi karena banyak yang tidak ingin PSI berubah menjadi partai lama dengan kemasan muda. Partai yang ingin tumbuh harus mampu menerima kritik sebagai sistem koreksi. Kritik ini pada dasarnya adalah alarm. Jangan kehilangan arah. Jika PSI membiarkan pragmatisme mengalahkan prinsip, maka pembeda utamanya akan hilang. Dan tanpa pembeda, PSI hanya akan menjadi tambahan daftar panjang partai yang menjual idealisme saat kampanye, berkompromi saat tertekan, mengutamakan stabilitas elit, menjauh dari aspirasi rakyat. Indonesia tidak kekurangan partai. Yang sering kekurangan adalah partai dengan keberanian moral. Publik sudah terlalu sering melihat organisasi politik berubah menjadi tempat berkumpulnya elit yang berebutan jabatan, menjaga pengaruh, menyelamatkan kepentingan sendiri. Rakyat tentu berharap PSI tidak mengikuti pola itu, karena jika PSI ikut terjebak,
maka ruang politik alternatif semakin sempit. Menjadi partai pembeda berarti harus siap menghadapi tekanan lebih besar, lebih diawasi, lebih dikritik, lebih diuji. Namun justru disitulah nilai perjuangannya. PSI tidak akan diingat hanya karena usia muda atau tokoh populernya. PSI akan diingat jika mampu membuktikan bahwa politik berbasis nilai masih mungkin di Indonesia. Jika publik benar-benar tidak peduli, maka PSI hanya akan diabaikan. Namun ketika kritik terus datang, itu berarti harapan belum mati. Orang masih berharap PSI kembali pada nilai awal. PSI menjaga solidaritas. PSI melindungi kader berprinsip. PSI berani melawan tekanan pragmatis. PSI punya peluang historis. Pertama, menjadi partai pembaruan yang menjaga nilai. Atau pilihan kedua, sekadar versi muda dari budaya politik lama. Kritik ini hadir agar PSI memilih jalan pertama. Karena Indonesia tidak membutuhkan lebih banyak partai yang hanya menjadi kendaraan elit. Indonesia membutuhkan partai yang benar-benar berani, konsisten, berpihak pada rakyat, dan menjaga nilai meski ditekan. Jika PSI mampu bertahan di jalur itu, maka kritik hari ini justru akan menjadi fondasi penguatan. Tetapi jika PSI memilih pragmatisme, maka harapan besar publik bisa berubah menjadi kekecewaan besar pula. Pada akhirnya, partai pembeda bukan ditentukan oleh slogan, tetapi oleh keberanian untuk tetap berbeda, bahkan ketika tekanan politik meminta mereka menjadi sama. Salam kontra narasi.